Satu, dua, tiga. Halo. Halo, Halo. dari kelompok 5. Yeay. Ore. Ya, kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan mereview beberapa hal yang kita dapatkan dari LDK Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi pada periode 2020-2021. Yang pertama yaitu mengenai rencana pengembangan organisasi yang disampaikan oleh Mas Abi Nizar selaku mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi pada 2016. Bahwa analisis SWOT itu bisa diterapkan di organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Yang pertama lingkungan internal dan eksternal. Di lingkungan internal sendiri kita bisa melihat kekuatan dari apa yang ada di dalam internalnya dan juga kelemahannya. Kalau dari eksternal kita bisa melihat oh ini bakal ada ancaman maupun oh ini bisa jadi peluang. Jadi kita benar-benar harus menganalisis terlebih dahulu apa yang ada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi kita itu sendiri. Perencanaan itu sangat penting dilakukan di sebuah organisasi. Nah, apabila kita ingin membuat sebuah program baru di organisasi tersebut, kita bisa menggunakan perencanaan dengan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat, yang memiliki beberapa sistematika. Yang pertama yaitu kita harus mengenali goals dalam diri kita dan goals organisasi tersebut. Yang kedua, kita juga harus mengetahui latar belakang ataupun pencapaian organisasi tersebut. Pada materi pertama, Mas Abi menjelaskan bahwa kita harus paham tentang organisasi yang sedang kita jalankan saat ini, mulai dari latar belakang, goal yang akan dicapai, dan job desk Himasif di program studi sistem informasi. Setelah itu, kita bisa menganalisis faktor lingkungan eksternal maupun internal menggunakan analisis SWOT. Rencana pengembangan organisasi. Rencana pengembangan organisasi adalah proses pengembangan organisasi untuk tahun-tahun ke depannya. Yang biasa dilakukan adalah membuat konsep dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu meliputi analisis internal dan analisis eksternal. Sedangkan analisis internal itu meliputi strength atau kekuatan dan juga weakness atau kekurangan. Sedangkan faktor eksternal meliputi opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Materi yang kedua yaitu tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Mas Eldi selaku mantan Ketua Umum Himasif pada periode 2017. Dan di sini yang saya dapatkan organisasi itu layaknya segerombolan serigala, di mana di bagian depan yaitu serigala yang tua yang akan mengarahkan kita pada jalannya, dan yang di tengah yaitu pada serigala yang muda dan masih kuat yang bisa menjalankan segerombolan itu, dan yang sebagai pemimpin itu bisa ditempatkan di mana saja dan bisa menyesuaikan diri dengan baik dan benar. Nah, apabila kita membahas tentang kepemimpinan, itu artinya kita juga membahas kehormatan seorang pemimpin. Apabila ada seorang pemimpin yang tidak dihargai kehormatannya, maka kita sebagai seorang pemimpin tidak perlu repot karena kita hanya cukup diam dan membuktikan bahwa kejujuran itu adalah hal yang paling utama. Pemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi diri sendiri atau kelompok untuk mencapai sebuah tujuan, karena setiap orang itu memiliki gaya yang berbeda dalam memimpin. Karena setiap diri kita adalah pemimpin. Kepemimpinan. Seorang pemimpin harus bisa memimpin dirinya sendiri sebelum ia memimpin orang lain. Adapun 4 sifat utama untuk menjadikan pemimpin yang ideal. Yang pertama, jujur. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga, komunikatif. Yang keempat, cerdas. Materi kedua disampaikan oleh Mas Eldi yang mengatakan bahwa kepemimpinan bisa dikatakan sebuah seni karena setiap orang memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Untuk menjadi jiwa pemimpin yang ideal dibutuhkan setidaknya 4 sifat, yaitu dapat dipercaya, komunikatif, cerdas, dan jujur. Yang ketiga yaitu materi mengenai komunikasi yang disampaikan oleh Mas Brotosena atau Mas Broto selaku mantan Ketua Divisi Litbang. Nah, di sini yang saya dapatkan yaitu kita harus mengkomunikasikan apapun yang kita ingin komunikasikan, jangan sampai ditahan, dan juga ketika melakukan kritikan itu yang make sense, setidaknya itu benar-benar make sense dan bisa diterima oleh orang yang kita kritik itu. Komunikasi. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dimana maksud dari penyampai tersampaikan dengan baik oleh audiens. Jika itu dalam organisasi, kita bisa menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan dengan jelas. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari suatu pihak
ke pihak lainnya. Jadi komunikasi itu nggak bisa hanya melibatkan satu orang, melainkan harus 2 orang atau lebih agar terjadi interaksi. Karena manusia itu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam berkehidupan di bumi. Materi ketiga, Mas Bertuseno mengatakan bahwa komunikasi di era pandemi merupakan suatu tantangan yang cukup sulit. Karena itu, kita tidak boleh merasa benar sendiri dan harus dicarikan solusi yang paling tepat. Nah, oleh karena itu, semua unek-unek yang harus disampaikan agar seseorang tersebut bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Komunikasi adalah interaksi antara 2 orang atau lebih. Nah, komunikasi itu juga termasuk penting loh, karena apabila kita tidak melakukan komunikasi, maka kita juga tidak akan terlibat dengan orang lain. Nah, kita juga perlu melakukan birokrasi. Jangan pernah cari alasan untuk tidak melakukan apa-apa, tapi carilah solusi untuk menggantikan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Materi keempat yaitu mengenai kehimasifan yang disampaikan oleh Mas Tanis dan juga Mas Asep. Nah, di sini yang saya dapatkan yaitu kita harus menjaga nama baik himpunan kita, Himasif, dan juga kita harus bisa beradaptasi sebagai pengurus Himasif. Kita harus bisa beradaptasi meskipun pandemi seperti ini, dan kita harus memikirkan apa yang akan bisa kita lakukan selama pandemi, bukan kapan pandeminya akan berakhir, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar berpikir bahwa kita sebagai pengurus harus bisa melakukan apapun meskipun terjadi pandemi seperti ini. Intinya beradaptasi. Materi keempat, Mas Tanis mengatakan bahwa sebagai organisasi tertua yang ada di Fasilkom, seharusnya Himasif menjadikan teladan, yaitu dengan cara mengambil sisi baik dari Himasif dan sisi buruk dari Himasif jangan dibuang, melainkan harus dievaluasi dan dicarikan solusinya. Kenapa sih sistem informasi itu masih berada di akreditasi B bukan A? Karena ada beberapa hal yang harus kita benahi. Nah, salah satunya yaitu kita harus bekerja keras mulai dari hati dengan ikhlas untuk menaikkan prestasi sistem informasi. Kemudian kita juga harus mempelajari dan mengembangkan evaluasi seperti LPJ, dan kita harus memaksimalkan proker yang telah ada seperti SSI. Semangat! Kehimasifan ini bersifat luas. Dengan fakta Himasif adalah organisasi tertua di Fasilkom UNEJ, maka Himasif harus siap untuk menjadi teladan. Dalam materi kehimasifan ini menunjukkan bahwa kita menjadi pengurus Himasif itu harus menjaga nama baik Himasif dimanapun kita berada, supaya kita dipandang baik oleh orang sekitar kita. Materi yang kelima dan yang terakhir yaitu dari Mbak Umros selaku mantan sekretaris Himasif, yaitu tentang keorganisasian dan problem solving. Untuk ini yang saya dapatkan yaitu untuk memanage diri dalam organisasi, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu change. Selama di organisasi kita bisa berubah kapanpun dan kita harus siap seperti itu. Dan yang kedua yaitu acceptance, atau dengan perubahan itu kita harus bisa menerima dan merefleksikan diri. Dan juga yang ketiga yaitu fokus pada hal yang kita bisa kontrol dan atur. Yang keempat yaitu kita bisa beradaptasi ketika kita masuk organisasi, pasti kita akan beradaptasi lebih baik lagi. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan atau implementasi dari problem solving yang kita lakukan seperti itu. Ada 6 prinsip Scrum yang bisa kita gunakan dalam memanage organisasi, yaitu yang pertama mengontrol proses, yang kedua mengorganisasi diri, yang ketiga kolaborasi, yang keempat mengutamakan nilai, dan yang kelima mengatur waktu, keenam pengembangan. Pada materi kelima, Mbak Umur mengatakan bahwa organisasi adalah suatu hal yang menuntut kita balance di antara dua hal, yaitu profesionalitas dan emosional. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan jangan menganggap remeh suatu keadaan, karena apapun yang dilakukan oleh seseorang dalam organisasi adalah termasuk hal penting. Keorganisasian dan problem solving. Emosi negatif adalah akibat dari kesalahan kita dalam menginterpretasikan sesuatu di dalam pikiran kita yang sebenarnya dapat kita kontrol dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan apabila kita memanage diri kita. Yang pertama itu change. Pasti ada perubahan di dalam diri kita.
Kemudian yang kedua yaitu acceptance, kita harus mulai menerima semua keadaan kita dan menerima lingkungan-lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah fokus terhadap hal-hal yang masih bisa kita kontrol. Yang keempat, kita harus beradaptasi terhadap hal-hal tersebut. Dan yang kelima adalah pengimplementasian atau pelaksanaan. Gimana sih caranya kita beradaptasi dengan adanya perubahan dalam diri kita, atau gimana sih caranya kita mengimplementasikan kebiasaan-kebiasaan baru kita. Seperti itu, teman-teman. Bye. Bye. Bye.